Untuk mengetahui perkembangan terbaru dan proses penanganan para korban kecelakaan minibus di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, kami akan tanyakan langsung kepada Wakil Bupati Karanganyar, Ade Eliana, yang saat ini berada di RSUD Karanganyar. Pak Ade, selamat malam Pak dengan Tifal. Selamat malam Mas Tifal. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung dan kami apresiasi Anda sudah mau bersedia meluangkan waktu berbicara bersama kami. Anda sekarang posisi berada di rumah sakit, sejauh mana Anda melihat penanganan dari para korban hingga saat ini, Pak? Ya, jadi hari ini saya di rumah sakit tepat pukul 22 saat ini. Alhamdulillah tadi sudah ditangani dengan baik semuanya dari RSUD, dari tim medis, dan kepolisian, dari relawan, semuanya dari pagi sudah mengevakuasi korban. Dan malam ini baru saja 5 korban yang meninggal dunia sudah dijemput dari Bojonegoro. Dan tadi Pak Camat Padanan sudah hadir mewakili pemerintah Bojonegoro untuk menjemput jenazah, 4 jenazah yang dari Bojonegoro, kemudian yang 1 dari Cebu. Yang Cebu tadi kita fasilitasi dari pemerintah Kabupaten Karanganyar ambulannya dan sudah perjalanan menuju rumah duka. Dan ada yang meninggal 5 orang, kemudian yang dirawat di RSUD 4 orang, kemudian yang 1 mau dirujuk ke RSUD Melati, yang 4 sudah diperbolehkan pulang ke Bojonegoro. Saya mau memastikan juga Pak, untuk korban luka ini apakah seluruhnya berada dalam satu ruangan, misalnya di ruang rawat inap biasa, atau mungkin ada sebagian yang harus mendapat tindakan operasi dan semacamnya? Ya, jadi dirawat di RSUD itu ada yang di IGD, ada yang di Bangsal biasa, kemudian yang rencananya juga ada yang dirujuk ke Rumah Sakit Melati Solo, karena ke rumah sakit tingkat atasnya yang tidak bisa menangani di sini. Akan dirujuk ke RSUD Melati, ada 1 orang, yang 3 orang masih dirawat di Kabupaten Karanganyar, di RSUD Karanganyar. Kemudian yang 4 sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah stabil. Begitu Mas Tifal. Dan bantuan seperti apa Pak? Saya butuh spesifik lagi, bantuan seperti apa yang kiranya diberikan Pemda Karanganyar kepada para korban ini? Yang pertama adalah tadi evakuasi, jadi semua biaya karena ini kejadian luar biasa, kami fasilitasi semuanya, termasuk pembersihan jenazah di sini, kemudian para korban-korban yang ada di RSUD dan juga di Puskesmas kita fasilitasi karena ini kejadian luar biasa. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pak Bupati Kabupaten Karanganyar memerintahkan kepada seluruhnya agar diberi fasilitas ataupun tindakan yang nyata untuk mengevakuasi korban dan juga para korban-korban yang masih bisa diselamatkan. Begitu Mas Pak. Spesifik kita bicara soal lokasi kecelakaan ini Pak, Jalan Tawangmangu Magetan, Desa Gondosuli. Ini jalur yang bisa dikatakan rawan kecelakaan atau sesungguhnya ini baru kejadian pertama di sana Pak? Jadi ini kan sebenarnya jalur lama. Jadi pemerintah Kabupaten Karanganyar itu sudah membangun dulu, sudah dibangun di sisi selatan, sudah jalur baru yang landai. Nah, kemudian kalau lewat Google Maps, kemungkinan kan diarahkan ke jalur yang terdekat. Memang itu jalur curam. Ada beberapa kejadian memang pernah terjadi di tempat tersebut. Maka hari ini yang terjadi adalah karena memang mau berwisata ke Tawangmangu, saya juga dari arah Magetan, dari Cebu, Luro, arahnya dari Magetan. Dan memang harusnya kalau ke Tawangmangu lewatnya itu lewat exit tol Gebak Keramat, kemudian lewat Kota Karanganyar baru ke Tawangmangu. Nah, tadi yang berwisata lewatnya di Magetan, Sarangan, kemudian Luro. Seperti itu Mas Tifal. Oke, dengan sudah ada kejadian ini ditambah Anda menegaskan ini jalur lama, apakah kemudian akses ini ditutup dulu sementara atau sebetulnya masih bisa dilalui oleh kendaraan? Jadi begini Mas Tifal, saat ini nanti kita akan tempatkan teman-teman relawan, karena hari ini juga semua relawan bersatu padu dari siang sampai malam ini belum pulang juga. Intinya nanti langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pemasangan rambu-rambu bahwa jalan curam itu khusus untuk warga setempat. Kalau
pelancong atau pariwisata yang berwisata di Tawangmangu, kita akan tempatkan satgas agar karena kalau lewat Google Map pasti diarahkan jalan itu, maka akan kita tempatkan satgas di sana untuk kita belokkan ke jalan yang baru yang lebih landai dan aman insya Allah. Oke. Sekarang proses investigasinya Pak, kami pahami bahwa untuk sekarang bagaimana cara menangani para korban ini baik tewas maupun juga luka. Tapi sejauh koordinasi Pemda bersama dengan polisi yang mengusut kasus ini, sudahkah diketahui penyebab kecelakaan ini? Apakah ada unsur kelalaian atau ya ada faktor lain sesungguhnya? Jadi proses untuk penanganan di kepolisian saat ini baru diselidiki dan masih terus berjalan di kepolisian. Nanti akan kita terus koordinasikan bagaimana terjadi kecelakaan tersebut karena apa, memang hari ini baru diselidiki oleh kepolisian, teman-teman kepolisian. Oke. Pak Ade, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbicara bersama kami. Sehat selalu untuk Anda Pak. Selamat malam. Amin.